Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kali ini aku mau bahas tentang salah satu metode analisis saham yang sering banget ditanyain, yaitu analisis fundamental dengan metode membedah laporan keuangan. Mungkin banyak di antara kamu yang tahu gitu ya, kalau metode analisis fundamental inilah yang dipakai sama banyak investor legendaris, kayak Lo Keng Hong, Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang nih, kalau metode ini tuh udah terbukti ampuh buat melahirkan banyak investor super kaya dengan nekunin metode ini selama bertahun-tahun. Tapi sebetulnya gimana sih metode analisis fundamental itu? Iya, secara prinsip sebenarnya sederhana banget nih. Temuin perusahaan yang bisnisnya tuh bagus, punya kualitas manajemen yang baik, dan harga sahamnya tuh wajar atau bahkan masih murah. Dan salah satu cara yang bisa kita lakuin buat menginvestigasi perusahaan itu adalah dengan ngelihat laporan tahunan dan juga laporan keuangan audit yang diterbitin sama perusahaan. Bisa dibilang nih, laporan itu adalah sumber data yang paling lengkap, paling detail, dan juga terverifikasi kebenarannya. Soalnya itu udah melalui proses audit sama akuntan publik. Tapi di sisi lain, kamu tuh harus tahu juga, kalau tone tulisan di laporan keuangan itu tuh positif. Jadi kadang kita perlu juga nih data-data pendukung lain yang ditulis sama pihak independen, buat nguji apakah argumen dari pihak manajemen tuh tepat atau enggak. Nah, biasanya nih, begitu kamu tuh coba buka laporan keuangan, kamu tuh bingung gitu harus mulai baca dari mana. Karena emang laporan ini ada ratusan halaman. Isinya tuh berupa narasi formil yang penuh dengan data. Jadi bakalan butuh sedikit pengetahuan dasar tentang keuangan buat bisa paham gitu apa sih makna di balik laporan ini. Nah, di video kali ini aku mau jelasin nih secara garis besar. Poin-poin penting apa aja sih yang perlu kamu cermatin dalam laporan keuangan dan juga laporan tahunan perusahaan. Ada 8 hal nih yang perlu kamu cermatin ketika kamu tuh ngebedah laporan perusahaan. 8 poin inilah yang menurut kami tuh perlu kamu cek untuk bisa paham sama kondisi perusahaan tersebut. Dengan ngisi 8 poin ini, kamu tuh jadi bisa menginvestigasi laporan keuangan yang mungkin sekilas kelihatan positif, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata banyak kejanggalan nih dalam laporan perusahaan tersebut. Oh iya, aku mau ngingetin dulu nih, kalau di video ini aku bakalan nyebutin nama-nama saham. Semua saham yang aku sebut di sini itu bukan rekomendasi beli atau jual, tapi untuk kepentingan edukasi. Oke, sebelum kita mulai bedah laporan perusahaan, tentu kita tuh perlu download laporannya dulu. Nah, sekarang aku mau coba nih download laporannya dari fitur kalender ajaib. Kita bisa masukin filter laporan keuangan. Nanti bakalan muncul nih tanggal perusahaan nerbitin laporannya. Kamu juga bisa langsung download laporannya dari sini. Sekarang kita langsung mulai aja yuk. Yang pertama kita mulai dulu dari hal yang paling mendasar. Kita perlu tahu dulu profil perusahaan dan bentuk bisnisnya. Jangan sampai nih, kita tuh investasi ke saham yang bahkan kita nggak tahu bisnisnya apaan. Di laporan tahunan, kamu bisa nih cari tahu tentang sejarah perusahaan. Gimana sih bentuk bisnisnya? Dan juga siapa sih yang ngejalanin bisnis ini? Penting juga gitu buat ngecek orang-orang penting di balik perusahaan tersebut. Misalnya nih, kita cek di saham Sido. Kita bisa tahu juga nih dari sini kalau ternyata Sido itu perusahaan yang bermula dari usaha rumahan di tahun 1930, bahkan sebelum Indonesia itu berdiri. Kita juga bisa lihat bidang usaha Sido di halaman 48. Ternyata mereka tuh nggak cuma sekedar jualan produk jamu. Mereka tuh juga punya usaha penunjang berupa perkebunan, percetakan umum, dan juga konsultasi jamu. Buat orang-orang penting di balik perusahaan nih, kita tuh bisa cek gitu ya pemegang saham dan manajemen perusahaan. Siapa sih pemegang sahamnya? Gimana reputasi dan rekam jejaknya? Kalau dari sisi manajemen perusahaan, apakah pihak manajemen tuh punya kompetensi buat ngelola perusahaan? Apa para direktur ini tuh punya pengalaman bisnis yang memadai? Selain itu, kita bisa cek juga Dewan Komisaris, yang merupakan perwakilan atau representasi dari pemilik perusahaan, yang biasanya tuh adalah orang-orang pilihan pemegang saham atau ya pemegang saham itu sendiri. Umumnya nih, komposisi komisaris independen yang lebih besar kalau dibandingin sama non-independen tuh bakal lebih disukain sama investor retail. Soalnya itu tuh tandanya perusahaan diawasi sama orang-orang independen yang nggak punya hubungan personal. Oh iya, sebetulnya nih, informasi singkat terkait sejarah perusahaan, bidang usaha, dan juga orang-orang penting di balik perusahaan tuh bisa kamu cek juga di profil saham yang ada di aplikasi ajaib. Tapi kalau kamu butuh informasi detailnya, kamu bisa cek ini di laporan tahunan. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Ketika kamu tuh mau berinvestasi ke sebuah bisnis, kamu perlu tahu juga nih faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi industri bisnis tersebut. Misalnya nih,
Kalau bisnis perusahaannya itu adalah properti, ya seenggaknya kamu harus tahu gitu tentang perkembangan harga tanah, suku bunga, proyek pengembangan di area tersebut, dan lain-lain. Begitu juga dengan bisnis yang lain gitu ya, kayak perbankan, otomotif, pertambangan, telekomunikasi, dan lain-lain. Semua bentuk bisnis tuh punya faktor internal dan eksternal yang perlu kamu cermatin. Khususnya tuh yang berdampak signifikan terhadap lini bisnis yang jadi tumpuan atau andalan dari perusahaan inceran kita. Nah, biasanya nih, perusahaan tuh ngasih ulasan terkait ini di laporan tahunan. Di segmen analisis dan diskusi manajemen, biasanya ada nih pendapat manajemen tentang tinjauan ekonomi makro, industri, operasional, dan juga keuangan. Di sini kita tuh bisa mempelajari informasi penting gitu ya, baik internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja emiten. Semakin bagus perusahaan, biasanya argumen yang disajiin dan data yang ditampilkan tuh cukup lengkap dan juga akurat. Misalnya kita bisa lihat di laporan tahunan SIDO. Di sini ada penjelasan yang cukup lengkap terkait kondisi ekonomi global, ekonomi Indonesia, kondisi demografi Indonesia, kondisi industri, potensi pasar dari produk SIDO, dan juga strategi SIDO buat ningkatin kinerjanya. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga yuk. Nah, ini udah berkaitan nih sama laporan keuangan. Cek siapa sih pihak yang mengaudit laporan dan juga cek opini dari auditor. Kamu perlu tahu juga siapa sih auditor atau akuntan publik yang ngaudit laporan keuangan tersebut. Apa yang ngaudit ini adalah pihak yang bisa dipercaya? Atau jangan-jangan dari kantor akuntan publik yang kurang dikenal? Beberapa auditor ternama yang punya reputasi yang bagus tuh misalnya PwC atau PwC. Terus ada juga EY, Deloitte, KPMG, PKF, dan juga RSM. Nah, selain tahu siapa auditornya, kamu juga perlu ngelirik nih opini atau catatan dari si auditor tersebut. Ada 4 jenis opini berdasarkan yang paling bagus sampai yang paling jelek. Yang pertama itu adalah opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini adalah opini auditor terbaik, karena itu artinya nih, perusahaan itu udah nyampein laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dengan data yang akurat. Yang kedua itu adalah opini wajar dengan pengecualian. Ini tuh artinya ada beberapa bagian dari laporan keuangan tersebut yang gak sesuai sama standar akuntansi. Yang ketiga itu adalah opini audit tidak wajar. Itu artinya laporan keuangan tersebut tuh gak sesuai sama standar akuntansi. Jadi laporan keuangan tersebut nggak bisa nih ngasih informasi yang relevan buat pembacanya. Dan yang terakhir adalah opini tidak memberikan pendapat. Ini adalah opini auditor yang paling jelek. Yang artinya nih, auditor tersebut tuh nggak punya data dan bukti buat ngasih pendapat. Bisa jadi pihak manajemen tuh menghalangi atau nggak ngasih bukti yang cukup untuk bisa ngasih pendapat. Kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu cek laporan laba rugi. Ini adalah tahap dimana kamu tuh ngelihat kondisi terbaru perusahaan. Apa perusahaan itu lagi untung atau lagi rugi? Seberapa besar sih pertumbuhan labanya kalau dibandingin sama tahun lalu? Seberapa besar juga perbandingan antara laba dan pendapatannya? Atau biasa juga disebut dengan profit margin. Semakin besar profit margin, iya tentu semakin bagus gitu ya. Artinya perusahaan tersebut tuh untung atau labanya tebal banget dan bisa ngelola sumber dayanya dengan efektif. Oh iya, sebelumnya ngomongin uang pernah nih ngebahas tentang cara memahami laporan laba rugi yang udah divisualisasiin dalam bentuk grafik kayak gini. Kamu bisa tonton videonya di sini. Kamu juga bisa nih ngakses grafik itu di kolom finansial yang ada di aplikasi Ajaib. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Masalahnya nih, ngelihat laporan laba rugi aja tuh nggak cukup. Kenapa gitu? Ya, karena laporan itu seringkali ngecoh kita sebagai investor. Ngecohnya kayak gimana sih? Nah, kita bahas itu di poin selanjutnya, yaitu cek sumber pendapatan dan biayanya. Kamu juga harus paham nih, seringkali pihak manajemen perusahaan tuh ngakui beberapa aksi korporasi sebagai bentuk pendapatan. Contohnya aja nih, ada perjanjian jual beli yang masih dalam tahap kontrak yang dicatat sebagai pendapatan. Nah, pemasukan yang bukan dari operasional bisnis ini tuh seringkali ngecoh investor yang kurang teliti. Kalau cuma ngelihat grafik kayak gini doang gitu ya, kesannya mungkin bisnisnya bagus, produknya laku, penjualan operasionalnya mantap banget. Padahal, bisa jadi pemasukannya tuh naik bukan karena performa bisnisnya, tapi justru dari penjualan aset-asetnya. Contoh kasus lain yang sempat rame itu adalah laporan keuangan salah satu emiten ini di tahun 2018. Di laporan laba ruginya, kita bisa lihat nih, kalau seolah-olah laba bersih emiten ini positif dan berhasil mencetak keuntungan, karena ada pendapatan lain sebesar 278 juta US dollar. Ternyata nih, laba sebesar itu tuh lebih karena ada pendapatan yang dicatatin sesuai dengan kontrak antara anak perusahaan emiten tersebut.
Sekarang kita lanjut ke poin ke-6, yaitu cek siapa sih partner bisnis perusahaan tersebut. Maksudnya tuh gini, partner bisnis itu kan bisa jadi ada 2 tipe nih. Yang pertama itu adalah perusahaan lain yang emang murni berbisnis sama perusahaan inceran kita. Dan yang kedua itu adalah perusahaan yang terafiliasi, entah itu sister company atau perusahaan saudaranya atau sahabatnya yang sering ngelakuin transaksi bisnis. Kenapa sih kok kita sebagai investor harus kepo sama partner bisnis perusahaan segala? Karena penting banget nih buat investor tuh tahu apakah transaksi bisnis perusahaan tersebut tuh emang beneran karena aktivitas bisnis murni atau jangan-jangan ada manipulasi tuker-tukeran aset sama perusahaan afiliasinya. Jangan sampai nih, kita tuh sebagai investor terkecoh dengan angka pemasukan yang tinggi banget seolah-olah produk atau jasanya laku. Padahal ternyata pembelinya itu adalah perusahaan dalam satu grup yang sama. Contohnya nih, ada satu emiten di laporan keuangan tahun 2017. Perusahaan itu mencatatkan penjualan ke pihak ketiga yang ternyata penjualan tersebut tuh masih dalam satu kepemilikan yang sama. Sekarang kita lanjut bahas poin selanjutnya, yaitu cek kualitas dari pendapatannya. Wah, maksudnya gimana sih? Pendapatan kok ada kualitasnya segala? Jadi gini, dalam bisnis skala besar yang basisnya tuh B2B atau business to business, seringkali pendapatan itu didapat dalam bentuk piutang yang bakalan dicicil secara bertahap dalam periode waktu tertentu. Misalnya nih, katakanlah ada perusahaan konstruksi yang dapat proyek senilai 1 triliun. Hampir selalu ya, uang 1 triliun itu nggak diterima langsung, tapi diterima secara bertahap dalam periode waktu beberapa tahun. Tapi, dalam laporan keuangan, biasanya pendapatan itu udah dicatat duluan nih ketika proyek tersebut tuh ditandatangani. Jadi bukan ketika uang tersebut tuh diterima sama perusahaan. Nah, hal yang perlu dicek itu adalah apakah nilai di operating profit itu selaras gitu ya sama arus kas dari aktivitas operasi. Karena bisa aja nih, laba operasinya itu dinyatain positif, tapi ternyata arus kasnya negatif soalnya banyak penjualan yang masih dalam piutang yang uang kasnya itu belum diterima. Nah, cara buat ngecek hal kayak gini tuh adalah kamu bisa lihat nih laba operasional yang ada di laporan laba rugi. Terus kamu bandingin nih laba operasional tersebut sama kas neto dari aktivitas operasi yang ada di laporan arus kas. Kalau misalnya nilainya tuh mirip gitu ya, mirip-mirip nggak beda jauh, berarti seluruh pendapatan penjualan perusahaan itu didukung sama arus kas yang sehat juga. Dan yang terakhir adalah cek likuiditas atau aset lancar dibandingin sama kewajiban lancar dari perusahaan tersebut. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, likuiditas itu maksudnya adalah sumber aset yang bisa dengan cepat dicairin dan juga ditransaksiin. Likuiditas itu penting banget buat dicermatin sebagai cerminan gitu ya. Apakah perusahaan tersebut tuh sanggup buat menuhin kewajiban jangka pendeknya atau enggak? Jangan sampai nih, ternyata kita tuh investasi ke perusahaan yang arus kasnya tipis banget dan bahkan nggak sanggup buat menuhin kewajiban jangka pendeknya. Cara ngelihatnya gimana? Kamu bisa nih ngitung current ratio yang ada di neraca perusahaan. Terus bandingin deh current ratio tersebut sama current liability. Kalau misalnya current ratio tuh ada di atas 1, itu artinya nih, aset yang bisa dilikuidasi dalam waktu kurang dari 1 tahun tuh lebih besar daripada kewajiban yang bakalan jatuh tempo. Oke, sebetulnya masih banyak banget nih hal lain yang bisa dicermati di laporan tahunan dan juga laporan keuangan. Tapi tentu aja, semua hal tersebut tuh nggak bisa dibahas dalam satu video. Tapi semoga satu video ini tuh bisa bantu kamu mulai untuk analisis laporan perusahaan dan akhirnya bisa jadi investor yang mandiri. Oh iya, berhubung di bulan Maret sampai April itu para emiten mulai nerbitin laporan keuangannya, semoga kamu bisa nih langsung aplikasiin tips ini. Kamu juga bisa langsung pantau jadwal penerbitan laporan tahunan tersebut di aplikasi Ajaib. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.